Halo Sobat Cicau, ketemu lagi. Nah, kali ini kita mau ngebahas yang beda dari biasanya. Ya, khususnya ngebahas cara pemasteran atau pola pemasteran trotolan murai batu. Nah, ya setiap orang yang melihara murai itu ya harapannya kan burung ini tuh bisa menirukan burung-burung masteran yang lain. Jadi banyak variasi dari burung-burung masteran, dan dia harapannya kan ini burung pada saat besarnya bisa nampil di lomba, atau ya keinginan teman-teman ya pasti pengen bisa burung ini juara. Nah, tapi teman-teman, untuk mencapai itu semua ya kita nggak bisa ya gampang begitu aja dapetnya. Semuanya butuh proses. Jadi dari kita masterin burungnya, terus ngerawat burungnya. Jadi ya kita butuh kesabaran, konsisten, perawatan sama pola pemasterannya harus benar. Jadi nggak ada yang instan, teman-teman. Nggak ada yang instan, semuanya harus bertahap dan butuh proses. Jadi saya mau coba sharing sama teman-teman. Jadi ini pola perawatan atau pola pemasteran yang biasa saya lakuin kalau punya trotolan murai. Mungkin pemasteran yang saya lakuin ini berbeda sama teman-teman. Ya, kalaupun ada perbedaannya, teman-teman nanti lihat mana yang cocok aja sama teman-teman. Nah, kalau misalkan nggak cocok ya nggak usah diambil. Setiap orang kan punya latar belakang atau pengalamannya masing-masing. Jadi kalau yang nggak cocok ya kita anggap aja ini sebagai ragam pola pemasteran untuk trotolan murai. Jadi saya mau sharing berdasarkan apa yang saya alamin. Jadi saya masterin ya bukan hanya sekali ini aja. Maksudnya masterin murai bukan kali ini aja. Udah sering masterin trotolan, udah sering masterin yang dewasa. Dan saya juga bukan masterin hanya untuk satu jenis burung aja, misalnya murai batu gitu, enggak. Tapi ada beberapa burung masteran atau burung-burung pintar juga saya coba masterin. Jadi ya sedikit banyak saya mulai tahu pembawaan lagunya, karakter burungnya maunya yang kayak gimana gitu, dan pola perawatan yang pas atau cocok tuh kayak gimana. Nah, yang saya suka dari murai itu, ini burung meskipun usianya udah dewasa, udah mapan, masih tetap bisa masuk isian, masih bisa dimaster. Jadi untuk masterin murai itu nggak ada kata terlambat. Jadi kalau saya masterin juga nggak harus nunggu mabung gitu. Ya, setiap hari masterin aja. Nah, gimana sih cara masterin trotolan murai batu? Yang pertama, teman-teman ya harus siapin ruang khusus dulu. Ruang khusus maksudnya teman-teman sediain tempat di mana hanya ada trotolan murai dan burung-burung masteran atau MP3 gitu. Ya, kalau udah siap, ataupun kalau seandainya teman-teman nggak memadai gitu ruangnya, atau nggak ada ruang kosong atau ruang khusus untuk ini burung, ya burung-burung yang lain teman-teman bisa kerodong, diusahain tuh burung-burung yang gacor selain masteran itu jangan sampai bunyi. Kalau bunyi ya efeknya bisa masuk ke sini. Ya nanti jadi yang dibuka cuma burung-burung masteran atau diputar MP3. Nah, yang kedua, biasanya saya kalau masterin trotolan murai itu wajib dikerodong. Wajib dikerodong karena burung ini biar fokus mendengarkan masteran burung-burung masteran atau MP3.
Nah kalau misalkan nggak dikerodong, burung malah aktif ataupun malah apa ya, melakukan dia semuanya sendiri. Nah kan kalau dikerodong dia tenang mendengarkan masteran. Yang ketiga, waktu untuk pemasteran itu biasanya saya mulai itu dari siang jam 11. Jam 11 teman-teman kerodong sampai jam 4. Jam 4 nanti dibuka kerodong untuk diangin-anginin terus kasih makan gitu ya, kasih makan ya. Kalau teman-teman mau bersihin ya bisa bersihin sore. Nah nanti setelah bersihin teman-teman ya mau diangin-anginin lagi ataupun mau langsung dikerodong nggak apa-apa. Nah setelah itu pemasteran saya lanjut lagi tuh habis maghrib gitu, malam itu saya masterin lagi pakai MP3. MP3 nanti dari malam sampai besok pagi tuh MP3 nyala, besok pagi baru dimatiin. Nah kalau saya biasanya untuk waktu pemasterannya kayak gitu ya teman-teman. Nah yang keempat, pemilihan lagu. Nah biasanya ini nih, di sini yang agak berbeda sama teman-teman yang lain. Jadi kalau saya punya trotolan umurnya masih muda tuh 2 bulan sampai 3 bulan, saya nggak masterin banyak dulu. Cukup saya masterin tuh kenari, biasanya sih kenari. Ya ataupun teman-teman mau tambah serindit ya nggak masalah, serindit tajam tapi dia nggak neken gitu, nggak bikin ngedrop si trotolan. Nah tapi kalaupun teman-teman nggak ada serindit ya bisa pakai kenari. Kenari kan maksudnya harganya lebih murah gitu ya. Nah kenapa saya pada awal-awal dasaran untuk sini burung tuh kenari. Ini kenari ini bisa untuk melatih durasi panjang pada saat dia nantinya gitu ya, nantinya buka materi itu durasinya bisa panjang. Nah yang kedua yang saya seneng tuh kalau dasaran udah sering dimasterin pakai kenari, itu materi sama dia tuh di mix. Saya sering banget nih, dari kecil saya masterin pakai kenari gitu. Kenari saya tempel terus nih sama ini dia nih. Jadi dari kenari ini pas besarnya awalnya kenari, terus ntar ujungannya tuh cililin. Nah bisa juga ada yang modelnya nih awalannya burger nanti disambung kenari, ada juga yang modelnya awalannya kenari ntar disambung sama lovebird. Nah jadi fungsinya kenari ini dasaran untuk si ini burung, untuk transisi lagunya tuh biar panjang dan mulus. Nah bulan berikutnya teman-teman bisa tambah sama burung-burung yang materi kasar seperti jenggot, kapas tembak, lovebird ataupun jalak suren. Nah kebetulan kalau saya kan banyak jalak suren. Nah itu biasanya untuk materi-materi kasar nggak bingung sih saya ngandelin suren. Nah, suren saya emang ada 2 tipe ya. Maksudnya ada yang bawain materi kasar, ada yang bawain materi tajam. Nah mungkin untuk umur ya di 4 bulan ya biarin materi kasar dulu, tapi ntar kalau misalkan umur udah makin dewasa baru materi agak tajam. Nah nanti kalau emang sekiranya udah masuk bulan berikutnya teman-teman baru tambah sama masteran yang paling wajib ya kalau untuk murai gitu ya, cililin. Jadi ya umur 5 bulan ya, kurang lebih umur 5 bulan teman-teman bisa mulai masterin pakai cililin. Kan kalau masih terlalu muda apalagi pakai masteran hidup, cililin hidup gitu, kalau ketekan sama cililin ya kadang ada yang bisa bikin ngedrop juga. Nah, makanya kalau saya antisipasinya tuh cililin ini saya master ini ketika umurnya udah mulai beralih dewasa ya. Umur 5 bulan kan ya mulai mutasi bulu dari bulu-bulu trotolan jatuh
ganti bulu-bulu dewasa, bulu dewasa. Nah jadi gitu ya teman-teman, jadi saya tuh pas masterin tuh nggak langsung brok semua lagu banyak dari umur si burung masih muda. Jadi saya biasanya bertahap satu, terus bulan berikutnya ditambah lagi, bulan berikutnya ditambah lagi. Nah materi ini biasanya saya fokusin dulu, saya benar-benar fokusin. Jadi kalau bisa biar benar-benar sampai masuk, sampai dibawain sama ini burung ya, entah dibawanya pas ngeriwik ataupun pas ngeplong. Jadi biar benar-benar masuk. Nah nanti kalau emang udah mulai masuk, udah mulai dibawain, teman-teman bisa tambahin lagu-lagu baru, lagu-lagu ya misalkan burger, sigun, ataupun materi-materi patuk gitu kan. Nah, teman-teman bisa mulai tambahin kayak gitu. Nah, tapi yang saya bilang untuk masterin trotol ya harus difokusin lagunya. Ntar kalau emang udah masuk, baru teman-teman bisa tambah. Nah enaknya murah itu maksudnya kita nggak perlu bingung usianya dewasa nanti nggak bisa dimaster. Selama saya maksudnya masterin murai itu dewasa, meskipun udah dewasa udah mapan gitu masih bisa dimasterin, makanya teman-teman nggak usah bingung masalah itu. Nah yang kelima yang teman-teman perlu perhatikan ketika memaster yaitu perawatan untuk sini burung, extra fooding. Jadi untuk menunjang itu semua diperlukan juga extra fooding, jadi biar si burung ini lebih cerdas dan perkembangan badan atau fisiknya tuh bagus gitu teman-teman. Jadi extra fooding biasanya kalau umur segini tuh saya kasih agak banyak, jadi si burung pertumbuhannya bagus, pertumbuhan fisiknya, dan biasanya bulu-bulu trotolnya cepat rontok gitu kan. Nah perkembangan untuk si burung nangkap materinya juga bagus kalau misalkan kita kasih extra fooding yang banyak gitu. Dan juga biasanya untuk mencukupin kebutuhan si burung, saya juga memberikan vitaminnya. Saya biasanya memberikan tuh seminggu sekali, biasanya seminggu sekali. Tapi kalau misalkan cuacanya ekstrim, sering hujan, ya seminggu 2 kali biasanya saya kasih. Nah begitu ya teman-teman, jadi itu sharing pengalaman dari saya untuk masterin trotolan murai. Jadi untuk pemilihan lagu ya sebenarnya sih kembali lagi ke selera teman-teman mau milih lagu untuk sini tuh kayak gimana ya, tergantung teman-teman sebenarnya sih. Entah mau awalan atau dasaran sini burung teman-teman masterin cilinin ya nggak masalah sebenarnya sih, itu kembali ke teman-teman. Tapi ini saya sharing berdasarkan apa yang emang pernah saya alamin gitu. Jadi dasaran saya kasih ke Nahari, itu burung tuh di mix materi tuh sering banget di mix sama dia, jadi materi-materi lain tuh digabung sama dia. Demikian ya teman-teman, sharing dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.